Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatun Niami. Saya adalah mahasiswa PPG Darjat 1 Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan pagi ini, hari Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 4 fase B SD Negeri 3 Purwosari, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung, dengan materi mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tema membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Berikut ini adalah video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kuat, salam semangat. Semangat dalam mempelajari ilmu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, hari ini masuk semuanya? Masuk semua, Bu. Anak-anak, ibu mau ngecek kerapian kalian dahulu. Coba berdiri. Sudah rapi? Sudah, Bu. Kembali. Ini kelasnya sudah disapu? Sudah, Bu. Ya, kalau begitu kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tepuk semangat! Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus memiliki jiwa nasionalisme. Untuk itu, marilah anak-anak bersama-sama kita menyanyikan satu lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Silakan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin dan mengajarkan kepada kita semuanya agar mengawali kegiatan dan mengakhiri kegiatan untuk membaca doa. Marilah bersama-sama pembelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan pembacaan doa bersama. Silakan Mbak Tisa untuk memimpin doa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Tuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi kita nanti diberikan kefahaman dalam mempelajari materi ini. Amin ya rabbal alamin. Marilah bersama-sama kita
kita membaca surah-surah pendek. Memulai materi pada bab Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, kita saksikan tayangan video berikut ini. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Om Anugraha Amartadi Sanjiwaniya Namaswaha. Kata bagus. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nabila berdoa. Dalam video ini menjelaskan tentang apa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oh ya, silakan Mbak. Iya. Menjelaskan tentang perbedaan agama, Bu. Ya, betul sekali. Sikap apa yang harus kita contoh dari pemutaran video tadi? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Najwa. Saling menyayangi, Bu. Betul sekali, yaitu sikap saling menyayangi. Hikmah apa yang dapat kita ambil dari video tadi? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Silakan Mas Dava. Walaupun berbeda agama, kita harus saling menyayangi, Bu. Hikmah yang dapat kita ambil dari video ini adalah kita harus mengembangkan sikap saling menyayangi kepada siapa saja. Sebelum masuk ke materi, siapa yang tadi malam sudah belajar Quran Surat Al-Hujurat ayat 13? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Safa, apa yang dimaksud dengan Al-Hujurat? Al-Hujurat artinya kamar-kamar, Bu. Anakku semuanya yang soleh dan solehan, Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Untuk itu, marilah kita dengan sungguh-sungguh untuk belajar membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu bernilai ibadah dan insya Allah akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalian rasakan jika mendengar orang yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan suara yang sangat merdu? Ayo. Saya, Bu. Oh ya, Mbak Kisah silakan. Hati kita merasa damai, Bu. Ya, anak-anak, jika kita mendengar orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang merdu dan bacaan yang benar menurut hukum tajwid, hati kita akan merasa damai dan tenang. Apa yang kalian lakukan supaya bisa membaca dan menulis Al-Quran dengan baik? Saya, Bu. Oh
Ya, silakan Mbak Tia. Saya akan belajar menulis dan membaca dengan sungguh-sungguh, Bu. Kalau kita ingin bisa menulis dan membaca dengan baik, maka kita harus rajin dan sungguh-sungguh untuk belajar membaca dan menulis Al-Quran. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mari mengaji dan mengkaji Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Pada pertemuan pertama ini temanya adalah ini, membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian capaian pembelajaran. Peserta didik dapat membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Pada pembelajaran hari ini kita akan menggunakan pendekatan scientific learning dan metodenya kita menggunakan metode mind mapping. Ini mind mapping untuk materi kita yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama yaitu membaca. Yang kedua ada menulis, ada pesan pokok dan menghafal Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Lihat gambar ini. Di gambar 1.2 ada anak-anak sedang belajar Al-Quran. Nah, pernahkah kalian belajar bersama membaca Al-Quran seperti ini? Pernah, Bu. Di mana? Di masjid. Oh iya, di masjid. Di mana lagi? Di mana lagi? Di musola. Dan kalian pasti menemukan teman-teman yang berbeda-beda, ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gendut, ada yang hitam, ada yang putih. Itu semuanya adalah sunnatullah, ciptaan Allah. Kita harus saling menghargai. Materi kita temanya adalah membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Marilah bersama-sama kita menyimak video cara belajar membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya saling mengenal. Sesungguhnya di antara kamu yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Maha benar Allah dengan segala
firman-Nya. Anak-anak semuanya, setelah kita melihat tayangan video cara membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, sekarang kita membaca ya bersama-sama dengan menekankan bacaan tajwidnya. Siap anak-anak? Siap, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Anak-anak, dari bacaan ini ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mau tanya? Saya, Bu. Inna itu bacaan gunnah ya, Bu? Inna, ini adalah bacaan gunnah. Benar apa salah? Benar, Bu. Betul, inna adalah bacaan gunnah. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Safa. Bu, itu yang langsung bacaan Al-Quran Sudra ya? Khalaqnakum. Ya, betul. Ini adalah bacaan qalqalah surah. Karena matinya huruf qaf ini adalah mati asal atau asli, tidak dimatikan. Wahid, isnain, salasa. Ayyuhan nasu inna
bangsa. Berbangsa-bangsa. Wa qabaila. Wa qabaila. Dan bersuku-suku. Dan bersuku-suku. Lita'arafu. Lita'arafu. Agar kamu saling mengenal. Agar kamu saling mengenal. Inna akramakum. Inna akramakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu. Indallahi. Indallahi. Di sisi Allah. Di sisi Allah. Atqakum. Atqakum. Ialah orang yang paling bertakwa. Ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha. Innallaha. Sungguh Allah. Sungguh Allah. Alimun. Alimun. Maha mengetahui. Sudah membaca bersama-sama. Tolong salah satu untuk membaca. Silakan, Mbak Salma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Luar biasa. Allahumma arhamna bil Quran. Bacaannya Mbak Salwa sudah bagus. Alhamdulillah. Kita SBI dulu ya supaya tidak mengantuk. Siap ya? Karena digunakan di kota Madinah. Dari materi ini anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan tugas kalian membuat mind mapping atau peta konsep Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Petunjuk pembuatan mind mapping. Perhatikan biar bisa. Yang pertama, bersama teman-teman kelompok simaklah PPT pembelajaran. Anak-anak dari tadi sudah menyimak ya? Sudah. Ya. Yang kedua, bacalah materi yang ada di PowerPoint, buku LKS dan buku paket kalian ini ya, nanti dibaca. Yang ketiga, di lembar kertas yang disediakan Ibu ini ya, buatlah mind mapping tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Siap? Sudah. Kalau sudah siap, anak-anak silakan membentuk kelompok. Ya, Bu. Ini nanti buat namanya ya. Buat email.
selesai? Alhamdulillah, kalau sudah selesai, silakan perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan ke depan. Mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1, Abu Bakar As-Siddiq, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Pikiran utamanya adalah Quran Surat Al-Hujurat. Quran Surat Al-Hujurat terdiri dari 18 ayat. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan metode mind mapping. Pemikiran utamanya adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Quran Surat Al-Hujurat diturunkan di Madinah. Saya mewakili kelompok 3, Aminah, akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam metode mind mapping. Pemikiran utamanya adalah Quran Surat Al-Hujurat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan tentang tidak ada satupun yang istimewa di antara penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala selain orang-orang yang bertakwa. Dan tadi presentasi dari kelompok 3, Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali, anak-anak sudah mempresentasikan hasil tugasnya dengan metode mind mapping. Semuanya bagus, mulai dari kelompok 1, 2, dan 3. Baik anak-anak, mari kita ambil apa yang dapat kita ambil dari mempelajari Quran Al-Hujurat ayat 13 ini. Yang pertama apa? Al-Hujurat artinya kamar. Al-Hujurat artinya kamar. Yang kedua apa? Al-Hujurat menempati urutan 49 dalam Al-Quran. Ya, menempati urutan berapa? 49 dalam Al-Quran. Apa lagi? Quran Surat Al-Hujurat diturunkan di Madinah. Dalam materi Quran Al-Hujurat ini, anak-anak sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Alhamdulillah, kalau sudah paham, Ibu akan berikan tes pengetahuan untuk kalian semua. Kembali ke tempat masing-masing. Jangan lupa nama dan nomor absen ditulis terlebih dahulu. Ya, Silakan dikerjakan. Sudah selesai, anak-anak? sudah, Bu. Baik, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Ya, Bu. Anak-anakku, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini? Anak-anakku yang solih dan solihah, pada pagi hari ini kita sudah belajar materi dengan tema membaca Quran Al-Hujurat ayat 13. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya dalam belajar membaca Al-Quran. Syukur-syukur kita bisa mengajari orang lain sebagaimana hadis Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya sebaik-baik kita adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Kita tahu bahwa kalau kita membaca Al-Quran itu adalah bernilai ibadah dan insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anakku semuanya, pada pembelajaran pagi hari ini poin penting yang dapat kita ambil apa saja? Yuk, yang pertama apa? Al-Hujurat artinya kamar-kamar, saling mengenal satu sama lain dan tidak beda-beda kamar. Ya,
kita untuk saling bertoleransi antar umat beragama supaya terjalin persatuan dan kesatuan di negara Indonesia. Nah, tugas kalian di rumah adalah membaca Quran Al-Hujurat ayat 13 secara berulang-ulang supaya membacanya lancar. Syukur-syukur kalian nanti hafal ya. Ya, Bu. Untuk materi pertemuan yang akan datang adalah menjelaskan pesan pokok Quran Al-Hujurat ayat 13. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyi lagu daerah Jawa Tengah dulu. Cublak-cublak suweng. Marilah pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was